Kemarin Bu Siti tuh ngejelasin tentang persamaan aljabar linear sama apa sih akar persamaan gitu-gitu ya. Itu maksudnya gimana sih? Gua kagak paham dah. Aneh banget. Nah aja sih untuk kita ada si Pirja ini, Iya. dia mah pokoknya beres lah semua. Aman lah ya. Nah, gue nggak sejago itu ya. Lu makan cepet. Tapi kan lu paham. Gitu. Kan paham. Sama dikit lah. Ya, penting mah kita belajar lagi bareng-bareng, ntar juga paham semuanya. Ajarin dong Bu. Sepuh. Alhamdulillah. Kita mulai dari persamaan aljabar aja ya. Apa sih masih di atas? Persamaan aljabar itu apa emang? Ada yang tahu nggak? Gak tahu kita nyendol. Coba lama. Terus kita mau cari tahu gimana itu. Jadi gini, persamaan aljabar itu merupakan persamaan yang mengandung sebuah variabel, variabel x atau enggak y, dan operasi-operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, atau enggak bagi. Nah, misalnya gini, persamaan aljabar itu kan persamaan yang mengandung sebuah variabel x kalau enggak y. Iya. Dalam operasi dasar-dasar seperti kayak tambah, kurang, kali, kalau bagi gitu. Nah, misalnya kita punya x ditambah 5 sama dengan 10. Yang pertama, kita cari x-nya itu supaya benar. Dia hasilnya menjadi 10. Oh 10. Jadi, kita cari x-nya. X sama dengan 10 kita turun di sini. 5 kan awalnya kan plus. Iya. Jadi kita pindahin ke belakang jadi min. Min 5 ya? Min 5. X sama dengan 10 kurang 5 jadi 5. 5. Berarti yang membenarkan itu apa? Berarti X-nya 5. Kenapa X-nya bisa 5? Karena Kita masukin kan tadi X tambah 5 kan sama dengan 10. Kan tadi kita udah tentuin kan X-nya itu kan 5. Iya. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Benar nggak? 5 tambah 5 10 benar nggak? Oh iya benar-benar. Ya, udah Bisa gitu gitu. ya? Keren juga MTK ya? Iya. Nah, contoh kedua. Nih, kasih contoh yang kedua. Ada 3X ditambah 2 sama dengan 11. Kita turunin kan X kan belum diketahui kan? Jadi kita turunin 3X sama dengan 11 kita turunin. Nah, ini kan ada 2 nih. 2-nya kan plus, jadi pindahin ke belakang jadi minus. Min 2. Jadi 3X sama dengan 11 kurang 2 9. Kita turunin X-nya. Nah, 3-nya kita pindahin ke sini. Kalau ada angka di depan variabel jadinya dibagi. Jadi 9 dibagi 3. Dengan 3. 9 bagi 3? 3. Berarti X-nya 3. 3. Kita masukin 3X ditambah 2 sama dengan 11. Iya. 3, X-nya tadi berapa? 3. Ditambah 2 sama dengan 11, benar nggak? 3 kali 3 berapa? 9. 9. Ditambah 2, 11. Dah, persamaan aljabar udah gini doang. Oh simple gitu ya? Iya. Oh iya. Nah, terus kalau persamaan non linear itu apa bedanya, Mbak? Kalau non linear itu kan persamaan yang nggak memenuhi syarat-syarat dari linear. Kan persamaan non linear itu kan punya ciri-ciri kayak dia memiliki pangkat selain 1. Kalau linear itu selain 1 berarti bisa 2, bisa 3. Jadi kayak kuadrat gitu. Jadi x kuadrat. Gitu. Oh gitu doang. Jadi Jadi gimana? Udah bingung. iya kan tapi kalau linear sama non linear itu kan kalau linear kan garis lurus. Iya. Berarti kalau yang non linear itu nggak lurus, dia berbentuknya kayak kurva. Jadi kayak bisa melengkung. Oh, jadi iya iya. Kayak hampir kayak grafik Bisa gitu ya? begitu. Iya. Kan kalau yang linear itu lurus aja. Kan kalau non linear itu bisa melengkung, kayak bentuknya kayak kurva gitu. Oh gitu. Kasih contoh nih ya. Jadi ada contohnya Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Yang kita tentuin duluan Y-nya ini pindahin ke belakang. Jadi kita tentuin X-nya itu ketika Y-nya itu 0. Ketika Y-nya sama dengan 0. Tuh. X kuadrat dikurang X min 6 sama dengan 0.
kita cari di sini, cari dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya min 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 1. Jadi gimana tuh? Jadi x min 3 kan? Min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2 berapa? Min 3 dikali 2 min 6 kan, benar? Iya. Kalau min 3 dikurang 2 min 1. Benar. Berarti kita cari kita taruh di sini min 3 nya di depan, yang plus 2-nya di belakangnya. Berarti x-nya min 3, x-nya 2. Berarti kita x-nya itu ketika y-nya 0 itu adalah min 3 sama 2. Iya. Karena dia nggak punya satu doang. Jadi dia ada 2 x-nya. Oh, gitu. Kalau linear itu satu doang. Satu aja ya. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Di sini ada penyelesaian persamaan nonlinear. Yang pertama ada metode tertutup, yang kedua ada metode terbuka. Nah, metode tertutup ini ialah yang mencari akar pada range tertentu. Range itu kayak A, B. Jadi kalau metode terbuka itu cuma diperlukan tebakan awal. Dan kalau metode tertutup itu hasilnya selalu konvergen. Kalau metode terbuka itu hasilnya dapat konvergen, kalau nggak divergen. Nah, metode-metode tertutup ini solusinya ada metode tabel, metode biseksi, sama metode regula falsi. Kalau yang metode terbuka ada metode iterasi sederhana, metode Newton, Raphson, sama metode Sekan. Di sini kita belajar tentang metode iterasi sederhana sama nonlinear metode iterasi sederhana. Di sini ada metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana ialah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Di sini dikasih contoh x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita cari dulu x kuadratnya sama dengan, kita pindahin ke ruas kanan, jadi yang tadinya min 2x jadinya 2x plus 3x sama dengan, karena dia bentukannya kuadrat maka kita akan memakai akar, jadi 2x ditambah 3. Jadi gx nya yakni kita sudah temukan gx nya 2x plus 3. Di sini ada penentuan konvergen atau divergen dari metode iterasi sederhana yang tadi, menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaan. Yang pertama ada jika gx ini lebih besar dari 0 dan dia lebih kecil dari 1, maka ia termasuk konvergen monoton. Yang kedua ada jika gx ini lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil dari 1, itu namanya konvergen berosilasi. Lalu jika gx itu lebih besar dari 1, itu namanya divergen monoton. Lalu jika yang terakhir ada jika g aksen x ini lebih kecil daripada min 1, maka ia dinamakan divergen berosilasi. Nah, ini merupakan hasil metode iterasi, yaitu konvergen mendekati nilai sebenarnya. Kalau divergen itu semakin jauh nilainya sebenarnya. Lalu bagaimana dengan metode iterasi sederhana yang menentukan konvergensinya? Jadi di sini dikasih contoh, carilah akar persamaan fx yang persamaan sebelumnya dengan metode iterasi sederhana dengan x0-nya itu 5. Nah, kan tadi kan kita udah menentukan kan gx-nya itu berapa. Jadi kita ulangi lagi deh di sini. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan tadi pindah ruas ke kanan jadinya plus 2x ditambah 3. X karena di kuadrat maka diakarin 2x ditambah 3. Kan kita sudah menentukan ya, sudah ketemu nih gx-nya. Jadi gx-nya itu adalah akar 2x ditambah 3. Lalu kita selanjutnya adalah pengecekan konvergensinya. Jadi gx ini kita turunin gx-nya, g aksen x jadinya. G aksen x turunin 2x ditambah 3. Ini kita jadiin 1/2 ya, karena dia bentukannya akar, jadi 1/2. Jadinya 1/2. Ini sudah ada rumusnya dari turunan gx-nya. 2x ditambah 3 min 1/2.
ini termasuk rumus dari si turunan X. Lalu kita kalikan dengan 2. 2A-nya ini dari variabel 2X. 2X itu kan 2. Jadi turunin di sini. Nah, karena dia 1/2 dikali 2 sama dengan 1, maka nggak usah kita anggap. Jadi yang kita anggap adalah hanya ininya saja. Nah, pangkat min 1/2 itu jika kita turunkan menjadi 1 per akar 2X ditambah 3. Kita turunkan. Lalu kita kan cari bagaimana dalam metode tes sederhana dengan X-nya 0-nya 5. Jadi kita cari X-nya, X0 sama dengan 5. Jadi 1, kita masukin X-nya, nilai X-nya. Tadi berapa? 5. 2 dikali 5 tambah 3 sama dengan 1 per akar 2 kali 5 seperti 13. Cari aja di kalkulator. Hasilnya adalah 0,27735. Nah, kita lihat yang tadi sebelumnya. Dia hasilnya adalah kurang dari 1. Maka dia nilainya konvergen monoton. Kita lihat. Sini. Kan tadi kan hasilnya itu lebih kecil kan dari 1. Dan dia lebih besar dari 0. Karena 0,27735 itu lebih besar daripada 0. Lebih besar dari 0. Dan dia lebih kecil dari 1. Maka dia namanya konvergen monoton. Oh jadi gitu. Ya gitu. Ngerti nggak? Ya sedikit lah. masuk. Paham? Pahamin aja dah. Ya persamaan-persamaannya udah oke sih. Namanya matematika kan sulit kan ya? Iya. Udah pahamin aja, udah jalanin aja semuanya. Di bawah itu ya. Lalu mau kemana mak? Mau ke atas saja? Udah selesai, balik lah. Udah malam ini, udah malam ngantuk. Jangan dengar ya? Buat. Buat loh. Udah. Ya, makasih ya hari ini, makasih. Ya makasih ya. Ya. Foto. Itu kan video. Nama, sini lu gue seret. Seret. Sere. Oke. Tuh bisa ya, emang HP lu kemarin. Taruh.